pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk menilik proses budidaya ikan air tawar di kelompok tani Minaraya yang ada di kawasan Kalasan. Pastinya akan sangat menarik sekali karena saya akan mengajak Anda melihat proses budidaya ikan mulai dari tahapan pembenihan hingga ikan siap untuk dipasarkan. Seperti apa keseruannya? Yuk mari ikuti saya. Anda mungkin kerap memakan olahan ikan air tawar, namun tak tahu jika ternyata untuk menghasilkan ikan yang lezat nan gemuk, banyak proses yang harus dilalui. Ya, tak dipungkiri, usaha peternakan ikan air tawar menjadi salah satu peluang bisnis menjanjikan yang kian banyak digandrungi para pelaku usaha. Di Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan atau P2MKP Minaraya Kalasan ini, Anda tak hanya bisa membeli bibit ikan maupun membeli produk ikan segar saja loh. Jujukan satu ini juga merupakan salah satu pusat budidaya ikan air tawar yang populer di kawasan Kalasan Sleman. Tentu, banyak edukasi mengenai dunia perikanan yang bisa Anda dapatkan jika singgah ke sini. Mulai dari proses pembenihan ikan, pendederan ikan, pembesaran ikan, hingga pemasaran ikan. Ya, agar menghasilkan ikan-ikan kualitas unggul, tentu Anda perlu tahu cara budidaya yang baik dan benar. Nah, salah satu tahapan awal yang harus dilalui adalah mempersiapkan lahan kolam yang tepat dan menyesuaikan jenis ikan yang ingin dibudidaya. Barulah kemudian masuk ke tahapan pembibitan ikan. Nantinya di lahan kolam ikan ini, ikan-ikan akan dikembangbiakan dengan perbandingan jantan 1 dan betina 5. Mumpung sedang bertandang ke sini, sepertinya asik ya jika saya belajar langsung budidaya ikan air tawar bersama ahlinya. Jadi kolam-kolam yang ada di depan DC dan Mas Ari ini adalah kolam untuk proses pembibitan ya Mas ya? Pembibitan. Nah setelah itu seperti apa Mas prosesnya? Tahapannya? Setelah kita menyiapkan indukan tersebut, kita masukkan ke kolam pembenihan. Itu memerlukan kurang lebih waktu 30 hari. Di sini minggu pertama untuk adaptasi indukan tersebut, lalu minggu kedua proses perkawinan, minggu berikutnya yaitu pengeraman. Setelah minggu pengeraman itu kita bisa memulai untuk pengambilan larva. Ya, untuk menghasilkan bibit-bibit ikan yang unggul, Minaraya Kalasan hanya menggunakan ikan yang sehat dan berkualitas loh pemirsa. Tentu pemberian jumlah pakan juga selalu diperhatikan dengan baik. Untuk menunjang proses pertumbuhan, ikan juga akan diberikan vitamin hingga pakan secara berkala. Hal ini juga dapat meningkatkan kualitas ikan air tawar yang dibudidaya loh. Selain itu, Minaraya Kalasan juga menggunakan mesin kincir air yang diletakkan di bagian tengah kolam. Mesin ini berfungsi untuk menyuplai asupan oksigen agar pH air tetap stabil dan ikan yang ada di dalamnya terjaga dengan baik. Wah, keren ya! Tak selesai sampai di sini, setelah ikan-ikan berhasil melahirkan larva, petugas akan memindahkan larva mungil ini ke dalam kolam khusus steril. Nah Mas, kalau di kolam ini apa sih Mas? Kalau ini kolam karantina untuk larva yang dari kolam induk tersebut, lalu masuk karantina sini dulu. Oke, jadi indukan-indukan ikan tadi ya Mas ya, itu melahirkan larva-larva ini ya Mas ya. Nah, terus nanti larvanya akan dipindahkan ke dalam kolam karantina ya Mas ya. Ini membutuhkan waktu berapa lama Mas untuk menjadi besar? Kalau di kolam karantina sini kurang lebih cukup sekitar 12 jam. Setelah itu baru kita bisa nebar ke kolam-kolam petani kelompok sini. Oke, dan juga waktunya untuk nanti siap di proses selanjutnya itu berapa bulan Mas? Pendederan di kolam sekitaran 2,5 bulan itu sudah sampai 2 jarian.
Ya, setelah berumur 2,5 bulan, nantinya ikan-ikan ini akan melalui proses pembesaran menjadi ikan layak konsumsi. Jika bobot dan umur ikan telah memadai, barulah ikan siap dipanen untuk menjadi ikan segar siap jual. Proses pemanenan ikan di Minaraya Kalasan biasanya juga disesuaikan dengan jumlah permintaan yang ada. Dibantu dengan anak buahnya, Sri Hartono selaku Ketua P2MKP Minaraya tak pelit berbagi ilmu dengan masyarakat yang ingin belajar budidaya ikan air tawar. Tentu, hadirnya Minaraya ini diharapkan dapat menjadi ladang edukasi mengenai dunia perikanan. Kita diangkat sama kementerian itu jadikan pusat pelatihan mandiri kelautan dan perikanan itu. Lah pusat pelatihan itu kita secara swadaya di sini sering mengadakan pelatihan, misalnya pelatihan tentang pembenihan ikan, tentang budidaya ikan, pendederan dan pembesaran itu. Lama-lama kita kan dikenal luas gitu, terus pelatihan kita juga sampai ke luar negeri juga, yang dari luar juga sering ke sini. Kalau Indonesia semua provinsi mungkin sudah pernah ke sini ikut pelatihan. Semampu saya punya pengalaman tak sebarkan gitu, mudah-mudahan bisa jadi amal jariah saya. Tapi kalau untuk finansial ya semua udah dibagi sama-sama, ada saatnya naik turun gitu. Tapi ke depan perikanan darat itu menjadi menjadi tulang punggung perikanan. Nah, tak hanya bisa belajar budidaya ikan saja. Bagi Anda yang ingin memulai bisnis manis budidaya ikan air tawar ini, Anda juga dapat membeli aneka bibit unggul di sini loh. Guna menjual ikan-ikan berkualitas, Minaraya juga selalu memperhatikan SOP pada pemasarannya. Ternyata untuk memasarkan itu juga ada step-stepnya ya Mas ya? Step harus. Nah, bisa dijelasin nggak sih Mas sebenarnya cara-caranya tuh gimana sih awal mulanya tuh? Kalau semua ikan mau bawal maupun nila itu harus ada proses grading. Karena ada permintaan ukuran, sesuai ukuran. Nah itu kalau bawal itu ada ukur dari 5, 6, 7, terus siletan, korean, bahkan remaja. Oke. Ukuran berbeda-beda harganya. Nah, berarti awalnya di grading dulu ya? Grading dulu. Seperti kayak disortir ya? Sortir ya. Sortir itu nanti isinya itu sesuai ukuran. Misalnya ukuran agak kecil, isinya bisa lebih banyak. Jadi misalnya isi ukuran 7 itu per kantong itu 350 ekor. Nanti kalau siletan itu 250 ekor, kalau korek itu per kantong 175 ekor. Oh, gitu. Jadi udah ada ininya pakemnya Udah, ya? harus SOP sesuai SOP. Nah, setelah dikelompokkan sesuai dengan jenis dan ukurannya, ikan-ikan mungil ini siap dipinang untuk dipelihara. Tentu agar kadar oksigen tetap stabil, setiap kolam juga sudah dialiri aerator atau oksigen khusus sehingga ikan tetap sehat. Barulah jika ada pembeli yang datang, ikan-ikan ini akan masuk ke tahapan packaging. Umumnya, satu plastik akan berisi sekitar 175 ikan hingga 300-an ikan sesuai dengan ukurannya. Proses packingnya pun juga aman loh pemirsa, lantaran dibungkus menggunakan plastik tebal khusus yang sudah diberi air dan kadar oksigen yang pas sehingga aman dikirim ke berbagai daerah. Tak tanggung-tanggung, produk budidaya ikan air tawar ala Minaraya Kalasan ini sudah melanglang buana hingga berbagai daerah di Indonesia loh. Wih, keren ya? Bagaimana pemirsa? Ternyata untuk menghasilkan ikan-ikan air tawar berkualitas dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan ekstra ya. Nah, jika Anda berminat ingin belajar mengenai budidaya ikan air tawar atau Anda ingin membeli produk ikan kualitas super di sini, langsung saja singgah ke Minaraya Kalasan yang berada di kawasan Kaliwaru, Selomartani, Kalasan Sleman, Yogyakarta.